Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Nur Fitriasari, NPM saya 2259201022. Saya di sini akan mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Sistem Keamanan Jaringan. Tugasnya yaitu buatlah video simulasi serangan menggunakan minimal 3 tools keamanan seperti terlampir. Ujian ini akan membantu Anda memahami bagaimana serangan jaringan dilakukan dan bagaimana alat keamanan bekerja. Simulasi harus mencakup deskriptif serangan, langkah-langkah pelaksanaan, hasil yang diperoleh, dan penjelasan bagaimana serangan ini dapat dicegah atau diatasi. Yang pertama, saya akan menggunakan tools Wireshark. Wireshark sendiri adalah perangkat lunak analisis jaringan yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis lalu lintas jaringan dalam waktu nyata. Wireshark dapat digunakan untuk memecahkan masalah jaringan, mengidentifikasi gangguan, mengoptimalkan kinerja jaringan, dan bahkan memecahkan masalah keamanan. Cara kerja Wireshark adalah memulai dengan merekam data yang dikirim melalui jaringan, baik itu dalam bentuk paket jaringan atau frame Ethernet. Yang kedua, Wireshark kemudian menganalisis data yang telah direkam dan menampilkan informasi tentang setiap paket yang dikirim melalui jaringan, termasuk protokol yang digunakan, alamat sumber dan tujuan, isi paket, dan banyak lagi. Yang ketiga, setelah itu pengguna dapat mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan informasi yang ditampilkan oleh Wireshark, seperti memecahkan masalah jaringan, mengoptimalkan kinerja jaringan, atau mengidentifikasi masalah keamanan. Selanjutnya, kita akan membuka aplikasi Wireshark-nya. Nah, ini kita klik WiFi. Nah, di sini sambil menunggu ini, saya akan menjelaskan apa itu HTTP dan HTTPS. Hypertext Transfer Protocol atau HTTPS adalah sebuah protokol atau seperangkat aturan komunikasi untuk komunikasi klien server. Saat Anda mengunjungi situs web, peramban Anda mengirimkan permintaan HTTP ke server web yang merespon dengan respons HTTP. Server web dan peramban Anda akan bertukar data sebagai plain text. Singkatnya, protokol HTTP adalah teknologi dasar yang mendukung komunikasi jaringan seperti namanya Hyper Transfer Protocol Secure atau HTTPS. Nah, HTTP sendiri adalah versi atau perpanjangan HTTP yang lebih aman. Di HTTPS, peramban dan server akan membuat koneksi yang aman dan transkripsi sebelum mentransfer data. Selanjutnya, kita akan kembali ke aplikasi Wireshark-nya. Nah, kita di sini akan mencari HTTP. Nah, ini adalah hasil dari yang sudah kita cari tadi, hasil dari HTTP yang sudah kita cari tadi. Ini adalah linknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari aplikasi Wireshark ini. Selanjutnya, nanti akan dilanjutkan dengan tools berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Nur Fitriasari dengan NPM 2259201022. Di sini saya akan melanjutkan video kedua saya, yaitu mengerjakan tools kedua. Saya di sini menggunakan Nmaps. Langsung aja
apa sih pengertian dari Nmaps itu sendiri. Nah, langsung aja, apa itu pengertian dari Nmaps? Nmaps adalah singkatan dari Network Mapper yang merupakan sebuah tools atau alat yang bersifat open secure. Alat ini hanya digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan dari jaringan. Seseorang yang berjasa mengukirkan namanya sebagai penemu atau pencipta dari Nmaps adalah Gordon Lion. Ia berhasil membuat alat ini pada tanggal 1 September 1997 yang kemudian ia publikasikan melalui sebuah website yang memang menyediakan beragam artikel yang berkaitan dengan keamanan komputer. Selanjutnya kita ke web Umko. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mencari web Umko. Selanjutnya kita salin ini CTRL-C. Setelah itu kita ke CMD. Kita open. Nah, di sini kita ketik ping. Setelah kita ketik ping, kita copy link Umko tadi. Nah, ini setelah itu kita enter. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, ini sudah keluar. Setelah itu kita copy IP-nya yang ini. Setelah itu kita buka Nmap-nya. Nah, kita copy lagi IP tadi di target ini. Setelah di copy kita klik scan. Nah, di sini kita tunggu sampai keluar hasilnya. Nah, ini masih menunggu. Nah, ini adalah hasilnya dari IP yang kita salin tadi. Setelah itu kita ke dokumen. Selanjutnya setelah kita membuka folder, kita ketik di sini https://, kita copy web Umko ini. Kemudian kita salin lagi di sini. Nah, setelah itu dia langsung akan mengarahkan ke web Umko-nya, tidak perlu membuka lagi lewat Chrome. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan video ketiga saya dengan menggunakan tools Burp Suite, yaitu pengujian keamanan aplikasi web termasuk deteksi kelemahan seperti injeksi SQL. Pengertian dan fitur Burp Suite. Burp Suite adalah sebuah tools yang digunakan untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi web. Tools ini sangat populer di kalangan penelitian keamanan dan ethical hacker dengan fiturnya yang lengkap dan mudah digunakan. Burp Suite terdiri dari dua versi, yaitu versi gratis dan versi berbayar. Versi gratisnya sudah cukup lengkap untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi web yang sederhana, sedangkan versi berbayarnya memiliki fitur yang lebih lengkap dan cocok untuk melakukan pengujian keamanan pada aplikasi web yang lebih kompleks. Berikut merupakan beberapa fitur yang terdapat pada Burp Suite. Yang pertama ada fitur proxy.
Pada Burp Suite memungkinkan pengguna untuk memantau dan memodifikasi lalu lintas HTTP antara browser dan server. Dengan fitur ini, pengguna bisa memeriksa permintaan dengan respon HTTP, memodifikasi permintaan dan respon, dan mencari kerentanan keamanan. Yang kedua, scanner, yaitu memungkinkan pengguna untuk secara otomatis menemukan kerentanan keamanan pada aplikasi web. Scanner ini dapat menemukan kerentanan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan kerentanan lainnya. Yang ketiga, intruder memungkinkan pengguna untuk melakukan serangan brute force pada aplikasi web. Dengan fitur ini, pengguna bisa menguji keamanan password, mencari kerentanan input, dan melakukan serangan lainnya. Yang keempat, report memungkinkan pengguna untuk mengirim ulang permintaan HTTP ke server. Dengan fitur ini, pengguna bisa menguji kerentanan keamanan yang spesifik dan memodifikasi permintaan HTTP secara manual. Yang kelima, decoder memungkinkan pengguna untuk mengubah data yang dienkripsi atau terenkripsi ke dalam bentuk yang bisa dibaca. Dengan fitur ini, pengguna bisa memeriksa data yang dienkripsi atau terenkripsi dan mencari kerentanan keamanan. Terdapat kelebihan dan kekurangan Burp Suite, yaitu yang pertama fitur yang lengkap. Burp Suite menawarkan berbagai fitur yang lengkap dan komprehensif untuk membantu pengguna melakukan pengujian keamanan, yaitu security setting pada aplikasi web. Kedua, interface yang mudah digunakan. Pengguna yang mudah digunakan dan intuitif sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami dan mengakses fitur-fiturnya. Yang ketiga, memiliki forum. Pengguna yang aktif dan komunitas yang besar sehingga pengguna dapat memperoleh dukungan dan bantuan dari pengguna lain atau dari tim pengembang Burp Suite. Kesimpulannya, Burp Suite adalah perangkat lunak pengujian keamanan yang sangat populer. Perangkat lunak ini memiliki fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Namun, pengguna harus menggunakan Burp Suite dengan tanggung jawab dan etis, dan harus memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup untuk penggunaan dengan efektif. Setelah itu, kita klik ini. Kita pilih option, kita pilih proxy, terus kita pilih add. Di sini kita kasih nama. Setelah itu kita cari aplikasi Burp Suite-nya. Kita pilih Live, Next. Di sini kita pilih proxy. Setelah itu kita hidupin dulu interface off-nya. Nah, di sini terdapat alamat IP-nya 127.001.80.80. Ini kita salin ke sini 127.00. Setelah itu kita save. Kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada Burp Suite 1. Setelah itu kita hidupin. Kita coba menggunakan Google. Nah, ini adalah hasil dari alamat IP yang kita masukkan ke Burp Suite tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.